Mulai. Selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah kalian seluruhnya ada 32 orang ya? Iya, Ada yang hadir hari ini? Siapa? Hasil, siapa? Oh, Arsil orangnya sakit. Nanti kalian di antara kalian atau wakilkan cek ya keadaannya. Kalau kabar kalian gimana hari ini? baik. Sehat ya? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Awi nasta'in wa la min wadin sallallahu alaihi wa sallam wa rasulullah nabiyya wa sallallahu alaihi Muhammad. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala mana pada pagi ini ya sedikit 26 Agustus 2024 kita masih diberikannya nikmat kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan materi pelajaran kita hari ini. Salawat dan salam bila senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau hingga akhir zaman. Jadi materi kita hari ini ayat bab 1 mengenai etos kerja atau Al-Quran dan hadis terkait tentang etos kerja. Lagi lagi ya, bab 1 tentang Al-Quran dan hadis kompetisi dan etos kerja. Dalam hal ini sebelum memulai materi, Pak jelaskan dulu yang namanya ada tujuan pembelajaran. Pak berharap kalian paham yang namanya bisa menjelaskan, menganalisis arti dari etos kerja dan bisa menyampaikan makna apa itu etos kerja dan membaca Quran surat atau ayat 105. Baik, sebelum Pak mulai materi ini ada yang bisa tadarusan yang mewakilkan? Boleh? Awal ya? Silakan Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya'malu fasatarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasataradduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Quran surah At-Taubah ayat 105. Baik ya, alhamdulillah bagus, banyak tinggal diperdalam maulidul huruf dan hukum tajwid. Silakan di antara kalian ada yang atau yang cowok yang bisa mewakilkan membaca arti dari Al-Quran surat At-Taubah. Nah, Silakan. artinya dan katakan berjalan kamu kata Allah akan dengan kerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diceritakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Baik ya, itulah tadi yang dibaca oleh makna dari Quran surat At-Taubah ayat muslim. Masalah Pak ulang sekali lagi ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian praktikkan paketnya masing-masing ya. Bapak Ibu malu masyaallah apalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasatuduna ila amalil khairi wa yunabbiukum bima ta'malun. Artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepadanya atau Allah yang mengetahui yang baik nyata dan dikembalikannya kepadamu apa yang kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Jadi maksud dari kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja, di mana kita sebagai makhluk Allah bahwasanya bekerjalah kamu maka Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Sebaliknya disaksikan juga yang Rasul akan menyaksikan dan bersama orang-orang mukmin, dan apa yang kita lihat, apa yang kita lihat Allah melihat, sedangkan apa yang tidak terlihat kita Allah maha melihat. Teruslah kita akan dikembalikan kepadanya dengan meminta apa yang kita kerjakan atau pertanggungjawaban. Jadi dari makna ini maka bisa disimpulkan ada yang namanya makna ijmali ya, atau makna dari kandungan Quran surat atau ayat 105. Pertama atau A itu perintah untuk bekerja dan bekerja dengan semangat dan memotivasi tinggi, atau disebut seringkali dengan etos kerja. Bagian B atau 2, penegasan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu baik yang gaib maupun yang nyata.
Dan ketiga, bagian C, segala amal perbuatan kita akan senantiasa meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bagian D, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan segala amal dan perbuatan manusia pada hari perhitungan amal, yaitu yaumul hisab. Dan ini terkait dengan hadis Al-Haris halaman 1100. Itu kalau dipakai kalian di halaman, silakan buka ya, halaman 7. Baca hadisnya ya. Hasil dunia ka'annaka tahisul abadan wa akmalil akhiratika ka'annaka tawbatu qadidan. Artinya, capailah untukan kehidupan dunia seolah kamu akan hidup selamanya, dan beramallah kamu akan kehidupan akhirat seolah kamu akan mati hari esok. Jadi bisa Pak simpulkan bahwasanya Quran Surat Taubah mengajarkan kita bahwasanya bekerja itu merupakan sesuatu yang harus bekerja karena niat Allah. Jadi dikaitkan dengan hadis. Jadi ketika Allah mengatakan bahwasanya bekerja itu memiliki karya, harus memiliki motivasi, harus memiliki semangat yang luar biasa, hal yang positif dalam bekerja. Dan dikaitkan dengan hadis bahwasanya menggapai kehidupan dunia boleh dianjurkan, tetapi tidak merupakan yang namanya kehidupan akhirat. Jadi kita bekerja di dunia, tapi tidak merupakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu kehidupan akhirat. Jadi bisa Pak simpulkan materi hari ini bab 1 mengenai tentang hadis definisi dan mengenai etos kerja, bahwasanya etos kerja merupakan perilaku positif pada diri seorang yang memiliki karakter. Dari karakter seseorang, bahwasanya bekerja itu bukan semata-mata meminta ujian dari seseorang atau hal lain apapun, tetapi memang semata-mata bahwa Allah itu Maha melihat, dan apa yang kita kerjakan itu akan mendapat pertanggungjawaban di akhirat. Baik, ada pertanyaan atau ada hal lain? Silakan. Apa yang dimaksud penegasan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, baik yang gaib maupun yang nyata. Baik, Pak ulangi ya, berarti ini menanyakan tentang kandungan ya. Bagian B ya, misalnya. Jadi penegas bagian B atau 2, penegasan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui baik yang gaib maupun yang nyata. Jadi kita kasih tanda-tanda, berarti perlu kita garis bawah ialah gaib. Di sini jelas ya Nak ya, bahwasanya Pak jawab ya, bagus pertanyaannya. Penegasan itu bisa dikatakan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah merupakan zat yang mengetahui segala sesuatu. Jadi apa yang di dunia maupun di bumi maupun di langit itu Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang tentunya kita tidak mengetahui. Kita sebagai manusia tidak mengetahui apa yang menjadi rahasia Allah. Dan yang baik yang gaib maupun yang nyata, jelas ya. Yang gaib ini artinya yang tidak nampak oleh kasat mata, tetapi Allah Maha melihat. Jadi bekerjalah, kita memang semata-mata bekerja lillahnya kepada Allah, hasilnya ke dunia, namun bisa disimpulkan akhiratnya menjadi hal yang diridhoi oleh Allah. Itu maksudnya, artinya Allah itu melihat segala sesuatu apa yang kita kerjakan. Bagus pertanyaannya. Jadi Pak simpulkan demikian tadi ya, Pak ulangi, yang namanya etos kerja merupakan sikap positif ya, atau sikap yang bertanggung jawab, karakteristik pada diri seseorang yang bekerja memang karena sesuatu menjadi pertanggungjawaban baik dunia maupun di akhirat. Baik, sebelum Pak tutup pertemuan kita hari ini, adakah yang bisa mengevaluasi atau di antara kalian yang bisa menyimpulkan makna dari bab 1 kita, yaitu hadis tentang kompetisi dan ketujuan dan Al-Quran yang menjadi referensi kita hari ini? Silakan. Boleh kan? Saya sudah menyimpulkan dalam bab ini mengenai Al-Quran dan hadis tentang kompetisi dan etos kerja. Jika dilihat dari Al-Quran surat At-Taubah, yaitu perintah untuk bekerja dengan semangat dan motivasi merupakan hal positif dalam perilaku karakter yang ada pada diri seseorang. Sedangkan jika dihubungkan dengan hadis yang terkait, hadis Al-Haris halaman 1100, bahwasanya etos kerja gambaran
mencapai untuk kehidupan dunia, namun tidak melupakan untuk kehidupan di akhirat. Ya, benar. Ya, luar biasa ya. Alhamdulillah berarti bisa dikatakan kalian disiplin nanti, maka kalian sudah memahami semua tujuan pembelajaran kita hari ini. Tadi kan Pak bilang bahwasanya kalian bisa menjelaskan namanya atau ayat 5 ya, menyimpulkan dan menganalisis apa itu yang namanya hadis yang terkait terhadap etos pekerjaan. Untuk materi selanjutnya sebelum Pak pulang dan di rumah masing-masing, Pak minta nanti kita buat kelompok untuk diskusi dan membahas tentang melanjutkan materi kita hari ini tentang etos kerjaan. Baiklah, untuk materi kita hari ini itu yang bisa Pak sampaikan ya. Semoga apa yang Pak sampaikan bermanfaat bagi kalian. Ya, bila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhiri sebelum menutup, marilah kita tutup dengan alhamdulillah. Akhiri wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.